Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rapli, NPM 2151020124. Mata kuliah Fikih Muamalah Prodi Perbankan Syariah kelas C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang zakat. Literasi zakat. Zakat dalam segi istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Zakat fitrah adalah zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap dari muslim yang hidup pada bulan Ramadan. Sementara itu, zakat mal adalah harta yang dikeluarkan oleh muzaki atau orang yang membayar zakat melalui amil zakat resmi untuk diserahkan kepada mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Perbedaan zakat fitrah dan zakat mal. Yang pertama, sebab penamaan zakat fitrah dan zakat mal. Perbedaan zakat fitrah dan zakat mal adalah zakat mal dikeluarkan karena adanya harta, sedangkan zakat fitrah dikeluarkan untuk menandai berakhirnya ibadah puasa Ramadan. Yang kedua, pengenaan zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah dikenakan oleh setiap muslim yang mampu mulai dari anak-anak hingga dewasa. Zakat mal dikenakan untuk umat Islam yang memiliki jumlah harta tertentu dan sudah mencapai ahul. Yang ketiga, jumlah barang dalam zakat fitrah dan zakat mal. Barang yang dizakatkan pada zakat fitrah adalah makanan pokok berupa beras, gandum, jagung yang bisa dikonsumsi sebanyak 2, kg atau uang tunai setara dengan harga makanan pokok tersebut. Sementara barang yang dizakatkan pada zakat mal adalah tergantung harta kekayaan yang menjadi objek zakat. Tujuan zakat fitrah dan zakat mal. Perbedaan zakat fitrah dan zakat mal berikutnya adalah pada tujuan zakatnya, yaitu zakat fitrah untuk memberi makanan golongan miskin di Idul Fitri, menghapus perbuatan sia-sia selama Ramadan. Sedangkan tujuan zakat mal adalah membersihkan harta dari hak orang lain. Yang kelima, waktu membayar zakat fitrah dan zakat mal. Waktu membayar zakat fitrah dan zakat mal adalah penghujung bulan Ramadan dan menjelang sholat Idul Fitri. Sedangkan waktu membayar zakat mal adalah jika harta sudah mencapai ahul atau dimiliki selama 1 tahun. Yang terkandung di zakat mal, yang pertama, zakat emas. Nisabnya 85 gram, maka diwajibkan dikeluarkan 2,5%. Yang kedua, zakat pertanian. Pada tanaman yang disirami nisabnya 5%. Yang ketiga, zakat perkebunan 10%. Jika tak ada hujan, 5% jika menggunakan irigasi. Yang keempat, zakat peternakan. Hewan besar, dalam kurung sapi, unta. Hewan sedang, domba, kambing. Hewan kecil, unggas. Yang kelima, zakat harta. Nisabnya 8,5 gram. Yang keenam, zakat saham. 2,5% mencapai 1 tahun. Yang berhak menerima zakat yaitu 1, fakir. Orang-orang yang memiliki harta namun sangat sedikit. Golongan ini tak memiliki atau sulit. Yang kedua, miskin. Hampir sama dengan fakir. Namun bedanya miskin masih memiliki harta, namun hanya cukup untuk makan sehari-hari saja. Yang kedua, amil. Mereka yang mengurus zakat mulai dari penerimaan zakat hingga menyalurkannya kepada orang yang membutuhkan. Yang keempat, mualaf. Mualaf adalah sebutan untuk orang yang baru masuk Islam. Mereka termasuk orang yang berhak menerima zakat fitrah. Yang kelima, rikab. Rikab atau yang bisa disebut hamba saya. Yang keenam, fisabilillah. Yang ketujuh, ibnu sabil. Mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah. Zakat produktif adalah pemberian zakat kepada mustahik yang diikuti dengan pemberdayaan. Zakat konsumtif adalah memberikan dana zakat kepada mustahik tanpa diikuti pemberdayaan mustahik. Tujuannya itu, yang pertama, berkolerasi positif terhadap peningkatan ekonomi umat. Yang kedua, menjadi solusi pengentasan kemiskinan. Yang ketiga, menjadi perekonomian modern dalam menangani sistem kapitalitas dan sosialis. Berikutnya, orang yang berhak menerima zakat konsumtif dan produktif. Yang pertama, orang fakir. Yang kedua, orang miskin. Ketiga, orang mualaf. 4, pengurus zakat. Yang kelima, orang yang berhutang. Yang keenam, orang yang sedang dalam perjalanan. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum.